Waktu kamu mengasihi musuhmu, maka doamu itu seperti terbuka dengan surga dan mengubahkan orang-orang tersebut. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap musuh dalam selimut? Doakanlah mereka. Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapapun yang mengkhianati, siapapun yang membenci, siapapun yang gak bersepakat dengan kamu doakan. Tugas kita berdoa bukan untuk diri sendiri, tapi tugas kita berdoa buat musuh-musuhmu juga. Bukan berdoa bagi pergumulanmu sendiri, tapi juga berdoa bagi pergumulan musuh. Berdoa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Berdoa itu lama sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lama sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa selalu mengecap banyak tangan Tuhan, tapi orang yang tidak pernah berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Artinya begini, sedikit berdoa, sedikit anugerah. Jarang-jarang berdoa, jarang-jarang anugerah. Tidak ada berdoa, tidak ada anugerah. Banyak berdoa, banyak anugerah. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa kita. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan kita hobi menjawab doa kita? Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meribut raja kita. Bukti ya, kamu yang sakit berdoa Tuhan sembuhkan. Kamu yang membutuhkan berdoa Tuhan sediakan. Kamu yang lemah berdoa minta Tuhan kekuatan. Kau berdoa minta berkat, Tuhan kasih berkat. Namun kenapa musuhmu tidak diperdamaikan sama kamu? Karena kamu tidak pernah berdoa buat mereka. Yang kamu doakan adalah untuk kepentinganmu, untuk pribadimu, untuk ambisimu. Makanya Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kau doakan. Mulai hari ini coba Anda buka pikiran dan masukkan dalam list doamu tiap hari. Doakan mereka, jangan ngomongin, jangan benci. Waktu kamu doakan tiap hari, waktu kamu minta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah dan menjamah musuhmu. Ada dua alasan kenapa musuhmu tidak pernah berubah. Karena Anda tidak pernah konsisten berdoa buat musuh. Konsisten selalu melahirkan hasil yang the best. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita bosan-bosan berdoa. Janganlah kita jemu-jemu berdoa. Janganlah kita berhenti bersyafaat, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah lihat musuhmu berubah, mertuamu berubah, menantumu berubah, anakmu berubah, orang tuamu berubah, temanmu berubah? Karena kamu berhenti berdoa. Karena kamu mulai lemah berdoa. Jadi kalau berdoa itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh lemah. Harus semangat dan antusias mendoakan musuhmu. Saya beritahu sama saudara. Buktinya Saulus yang super jahat, yang super bengis, yang benci sama orang Kristen dan bahkan bunuh salah seorang murid Yesus bernama Stefanus. Karena doa daripada orang-orang Kristen di gereja mula-mula, akhirnya Saulus bertobat dan berubah menjadi Paulus. Kalau Saulus yang jahat bisa berubah, apalagi mertuamu, mantumu, musuhmu. Pasti Tuhan sanggup mengubahkan asalkan kamu gak berhenti berdoa. Yang kedua alasan kenapa sampai hari ini kita gak pernah lihat perubahan, karena kita masih ada ganjalan. Markus pasal 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu di hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kenapa doa kita terhalang? Karena kita masih nyimpan dengki, kita masih nyimpan dendam, maka doa kita terhalang. Justru waktu kamu mengasihi musuhmu, maka doamu itu seperti terbuka dengan surga dan mengubahkan orang-orang tersebut. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.